setiap proses kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sentuh kesadaran kami terus-menerus Bapa, sehingga kesadaran kami yang kadang-kadang suka melenceng. Kami tahu bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Mungkin banyak orang yang berkata bahwa Tuhan tidak hidup, tapi biarlah Tuhan, Engkau yang selalu membuat kami terasa Tuhan. Biar rasa itu dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Bukan kami mengatakan tentang Yesus, tapi kami mengatakan bahwa ada rasa Yesus yang akan menyembuhkan setiap manusia-manusia yang dagingnya mati. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar rencana Tuhan pada malam hari ini dan kesadaran kita tertuju pada kekekalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap kami di tempat ini, sehingga kami bisa memiliki bukan cuma wisdom atau hikmat itu, tapi kami memiliki kesadaran yang jelas dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati, jiwa, dan tubuh kami akan terus terpelihara sampai kedatangan. Mari sama-sama katakan bersama saya, hai daging, hai tulang yang mati, mari hidup dan muliakanlah Yesus. Bangun, bangun, karena rencana Tuhan tidak pernah berhenti, dan janjinya selalu baru setiap hari. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Waduh. Ya, pasti kalau punya Tuhan pasti ada yang bikin ketawa lah ya. Ketawa-ketawa, kadang-kadang menangis. Kadang habis menangis, habis itu ketawa. Ya manusia ya. Ya, saya langsung aja, nama saya Muhammad Subhan. Jangan kaget dengan nama, tapi saya percaya Yesus Kristus. Nah, Anda tahu Yesus Kristus? Coba bilang kanan kiri. Tahu Yesus Kristus? Coba bilang. Tahu Yesus Kristus. Tapi jangan lihat badannya, lihat matanya, matanya. Iya, karena mata yang baik itu menggambarkan isi hati, benar? Ya. Haleluya. Jadi nama saya Muhammad Subhan. Saya terima Yesus itu 2007. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau kasih tahu, saya di sini sama istri saya, mungkin Erma Engelin bisa kesini kali saya. Karena dua orang ini sudah ada di sini, kan bingung ini siapa yang kecil-kecil kan? Harus ini pasti ada penyebabnya ini. Ini istri saya, cantik ya. Ya iyalah, Tuhan ciptain ganteng gini masa gak ada. Jadi ini istri saya. Terus di depan ini hasil dari hubungan kami. Oh iya, kalau ada hubungan pasti ada hasil. Oh jangan ketawa, bilang kanan kiri, ada hubungan ada hasil, beneran. Ada hubungan ada hasil. Jadi kalau ada hubungan pasti ada hadiah. Jadi ini hadiahnya. Ada hubungan ada hadiah. Amin. Nah itu dia. Jadi yang pertama namanya, bisa saya duduk. Jadi yang pertama ini namanya Kairos, Ethan Kairos Subhan. Nah ini Ethan Kairos Subhan. Halo. Kalau yang ini yang kedua, ini namanya Noah Jacob Subhan. Wah, Noah Jacob. Yang satu Kairos rencana Tuhan, yang satunya Noah. Pengen tahu Noah, tapi saya nggak bahas Noah, cari tahu sendiri. Karena carilah dahulu kan, baru semua akan ditambahkan. Jadi kalau nggak dicari ya bagaimana caranya? Ya, saya langsung aja jadi pendeta juga. Iya aja di depan. Iya, dekat dengan sama jadi sama itu pasti. Jadi sama. Kalau dekat dengan apa yang Tuhan jalani ya pasti jadi sama. Ya, penyikapan itu. Jadi saya coba mau kasih tahu, saya terima Yesus langsung aja ya.
Saya terima Yesus itu tahun 2007. Untuk saat ini sih saya terima sudah hampir berapa? 8 tahun ya? 8 atau 7 tahun itu? Ya hampir segitulah ya. Apa lebih? Saya nggak tahu, hitung-hitungan saya agak sedikit kurang di situ. Makanya istri saya Tuhan ciptakan untuk jadi pelengkap saya. Itu dia. Iya, jadi saya agak kurang dengan hitung-hitungan. Istri saya tahu. Benar ya saya 7 ya? 7 tahun ya? 10 tahun? 10 tahun. Iya, 10 tahun. Kalau ditanya kami melayani di mana, untuk saat ini kami melayani di Peacemaker, di komunitas kami. Kami punya komunitas dan kami punya yayasan, namanya Yayasan Peacemaker Indonesia, di mana kami melayani anak-anak yang bapak mamanya di penjara gitu. Ya, nggak ada kegiatan gitu anak-anaknya, rutin, jadi kami coba fasilitasi dari yayasan kami gitu. Jadi yang kita ajarkan melalui sport dan entertain, karena saya atlet basket dulu. Jadi puji Tuhan ketemu dengan prosesnya Tuhan dan pintar karena prosesnya Tuhan. Akhirnya kepintaran dari prosesnya Tuhan ini jadi kurikulum, saudara-saudara. Jadi jangan sampai dari prosesnya Tuhan ini kita nggak dapat kurikulum. Berat ya. Coba bilang kalau ada proses nikmati. Lihat kanan kiri. Kalau ada proses nikmati. Ya deh, 2007 saya ketemu. Saya beribadah di GBI Rock, Pak Timotius Arifin. Tapi saya tidak di sana, saya di Jakarta. Tapi untuk saat ini saya coba fokus banyak ke Peacemaker karena anak-anak banyak, makin lama makin banyak ya. Kita layani kan bukan cuma dari orang yang percaya Yesus saja, tapi yang belum dan sudah tahu Yesus, sudah kenal Yesus tapi masih bingung-bingung gitu. Jadi kita coba layani gitu. Oh ya, saya di sini bareng saudara saya juga, namanya bukan saudara kandung tapi saudara yang dikasih Tuhan, namanya Vandro. Vandro bisa berdiri dulu kali, Vandro. Ini Vandro. Iya. Ini Vandro yang melayani di ini juga ya. Jangan lihat tatonya ya, tapi lihat hatinya. Itu, lihat hatinya. Jadi 2007 itu saya terima Yesus. Bisa lihat fotonya kalian? Ada foto? Saya enggak kasih keluar foto itu. Jadi tadi lagi makan-makan tiba-tiba Bapak bilang coba mungkin dari sebelumnya bisa diceritakan. Ini dia. Ini keluarga saya, keluarga lengkap saya. Ayah saya sudah meninggal. Nah, ini keluarga saya ada 4 bersaudara. Jadi saya laki-laki semua. Saya anak kedua, ketiga. Yang pertama namanya Muhammad Atmal, yang kedua Muhammad Subhan, yang ketiga Jasman, yang keempat Teguh. Jadi nggak ada Muhammadnya. Kenapa nggak ada Muhammadnya? Karena mau ikut Tuhan. Oh, harus ada iman. Kalau nggak ada ya gimana? Ya walaupun nggak kelihatan tapi bikin kelihatan. Supaya orang-orang yang pacarnya jauh nggak kelihatan, kamu bisa bikin kelihatan. Nah itu. Ayo ketawa. Iya benar. Yang suaminya kerja jauh bikin kelihatan, karena Tuhan gak kelihatan jadi kelihatan, karena hidup kita bukan karena percaya. Lanjut. Tadi belum balik. Ini istri kakak saya ya, dia masih di seberang. Terus ibu saya, ini istri saya yang tadi, yang cantik tadi. Terus ini anak kakak saya 2 orang, sekarang sudah 3 anaknya. Ini kami. Papa saya sudah meninggal, jadi bisa next. Kakak saya ini kiai. Jangan kaget ya. Kiai, apa saja bisa terjadi. Dia suka khotbah juga, asalnya dia ceramah di masjid juga. Dan dia sangat-sangat mendalami. Jadi kalau ketemu saya sama kakak ya ketemu aja. Kadang-kadang dia pergi begitu, saya nggak pernah duduk bareng untuk cerita tentang kehidupan. Saya nggak tahu bagaimana, tapi mungkin ada sesuatu yang dia rasa. Ya saya sih nggak mau pikir jauh-jauh. Ya, kamu rasa pasti punya Yesus. Itu saja. Ini istrinya. Next. Saya tidak mau mengkristenisasikan orang. Biar orang itu merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu ada. Ya kan? Karena orang ini
dipakai Tuhan, ya, saya terima Yesus. Waktu papa ini punya penyakit dua, jadi dokter bilang komplikasinya karena dia bilang dia punya penyakit, mau dibilang gila seperti orang waras, bilang waras seperti orang gila. Bisnis dia punya ilmu. Saya sendiri anaknya bikin kuburan di depan meja makan, jadi di dalam rumah kuburan kecil, panjangnya semeter lah gitu. Saya gali terus taruh patok gitu 2. Saya bilang ini buat apa Pak? Dia bilang ini buat persembahan. Dia bilang oh iya, saya masih kecil dulu, jadi saya layani papa saya. Beliau minum darah gitu ya. Saya singkat aja ya. Jadi kalau ada yang masih punya pegangan di sini ya saya tantang saudara. Saya tantang Anda bisa pakai ilmu apa saja di tempat ini. Saya cuma bilang ada Yesus yang hidup di tempat ini. Itu saja. Saya waktu ke Belanda kayak begitu juga. Saya tantang karena masih banyak di kota itu namanya Helmond yang mulut setan. Helmond, mulut neraka. Jadi saya bilang ya ini salah bikin nama ini. Jadi singkat cerita, ayah saya dibawa ke dokter nggak bisa sembuhkan. Dokter bilang coba alternatif which is paranormal, orang pintar lah. Nah, karena kita pada saat itu belum mengerti orang pintar itu apa, jadi kita bilang oh ya ilmunya tinggi. Cari dari tahun 87 pada saat itu. Ayah saya angkatan, dia polisi militer, angkatan dari segala pelanggar darat, laut, udara. Jadi beliau komandan Pasilikrim bagian kriminalitas pada saat itu. Jadi dia cukup galak dan mendidik saya cukup galak juga, pakai rotan. Kalau punya kesalahan pakai rotan. Ya saya rasa orang-orang old school pasti merasakan itu. Jadi old school ya. Orang-orang tua maksudnya. Jadi ayah saya pada saat itu akhirnya efek dari penyakit itu dia memukuli mama sampai babak belur, which is keluar darah. Yang paling parah dia pukul mama pakai kaki meja yang dipatahkan sampai luka mama saya itu dari sini di kepala, dipukulin di kepala dari sini sampai sini. Tidak ada fotonya karena pada saat itu saya tidak seperti itu, tidak berpikir ke situ. Jadi efek dari penyakit papa itu setiap bulannya beliau harus memukuli mama. Kenapa? Karena ada bulu-bulu yang dia lihat. Nah itu yang dia lihat. Kami nggak lihat. Tapi pada saat itu papa bilang mau ngobatin mama, ya jadi kami biarin aja. Tapi kasihan mama. Di depan mata saya ya dia, maaf ya, telanjang bulat itu loh. Cuma ada, maaf, BH-nya dan daleman itu aja adanya. Dan di sana tuh kan asrama. Kalau asrama itu bilangnya dinding bertelinga, which is itu triplek pada saat itu. Jadi minta tolong ya kedengeran, berantem kedengeran. Ya siapa yang mau larang papa saya pukulin mama saya? Ya orang samping kanan kiri bawahannya dia. Yang bisa tangkap papa saya orang di atas dia. Angkatan darat nggak bisa, harus PM juga yang tangkap dia. Nah jadi pemukulan itu terjadi. Dibayangkan aja dari tahun 87 sampai tahun 2007 waktu saya terima Yesus, kejadian itu masih terjadi. Saya lihat darah pada saat itu. Jadi waktu lihat darah pada saat itu ya kami cari cara gimana sembuhkan papa. Di tahun 2006 ada Benihin datang. 2006 kami datang ke Benihin. Papa tuh di belakang. Waktu didoakan udah itu orang kayak lautan manusia, kayak udah mau pergi. Udah kayak tsunami lah itu pada saat itu. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu pernah sempat datang ke sana 2006 pada saat itu. Itu rame banget itu di Ancol. Saya bawa ke sana ayah saya pada saat itu. Jadi singkat cerita, ujung-ujungnya balik begitu lagi. Ternyata apa? Ayah itu apa? Dia itu punya pegangan dan masih tetap terus terikat dengan pegangan itu. Anak saya kasih 500 ribu. Ya 500 perak, terima kasih. Masih kecil-kecil udah berbagi ya. Bagus. Jadi singkat cerita, waktu hal itu terjadi, ayah saya dibawa terus sampai proses demi proses. Ibu saya tetap terus dipukuli ya. Terus darah yang kami lihat tidak berhenti-berhenti sampai kami pergi ke luar daerah. Nah, pada saat itu tidak mengerti kami bagaimana. Sampai kami satu keluarga duduk
buat meeting gitu untuk bilang kalau bisa ayah saya disuntik mati aja. Karena daripada mama jadi sasaran pada saat itu. Jadi akhirnya Angkatan Darat pada saat itu mencoba menolong kami untuk membuat satu drama di mana ada obat yang disuntikan sama obat binatang buas lah gitu. Ya, semacam binatang yang tidak bisa ditenangkan itu disuntikan ke papa. Obat itu namanya obat Modeket. Kalau ada dokter di sini mungkin tahu obat itu. Obat Modeket pada saat itu mahal sekali ya, harganya aja saya sampai jual koran pada saat itu untuk beli obat itu. Jadi kumpul uang buat papa. Jadi singkat cerita, kami pergi ke dukun gak berhasil, pergi ke wihara gak berhasil, pergi ke masjid gak berhasil, pergi ke gereja gak berhasil. Nah ini semua agama Bapak Ibu kami masuk, dari lempar koin sampai angkat-angkat. Wah, pergi coplongin papa, baptis naik lagi, sama juga, nggak sembuh-sembuh papa. Ya udah, akhirnya enough, kita selesai. Saya pergi ke Jakarta tahun 95. Saya bilang, Tuhan, gimana ya, ibu saya tetap terus dipukuli. Singkat cerita, di tahun 2007 saya ketemu anak namanya David Tuaidan. David Tuaidan ini dia orang Manado, atlet Thai boxing. Nah dia tiba-tiba ketemu dengan saya dan bilang gini, kayaknya ada masalah brother sama lu. Saya bilang, oh, baru ketemu sehari, tiba-tiba ada masalah. Saya bilang, ini orang coba belajar ini ya, kita lagi latihan olahraga lah intinya. Saya nggak usah sebutin jelasnya apa. Jadi begitu latihan olahraga, si anak ini selesai olahraga ngomong gitu ke saya, kayaknya ada masalah yang brother pengen bicarakan ke saya. Saya bilang, ini lu ya, baru pertama ketemu, kayak setiap orang gak punya masalah dalam hidup. Lu suruh saya cerita, udah saya bilang, san. Saya usir dia Bapak Ibu, usir, saya benar usir. Anaknya masih ada saat ini, anaknya masih ada. Jadi David Tuaidan ini, dia langsung kasih tahu ke saya, gak apa-apa brother, kalau gak cerita juga gak apa-apa. Udah dia pulang. Anehnya ngangenin. Ngangenin ini kepikiran gitu loh. Kepikiran. Nah kalau seandainya ada sesuatu yang baik gak kepikiran, itu bukan punya Tuhan. Ingat itu. Ngangenin ini. Jadi waktu ngangenin itu langsung, waduh, gimana caranya ketemu anak ini? Mungkin anak ini ilmunya tinggi. Loh karena selama ini kan kita dengan ilmu-ilmu kan. Oh pergi ke sini ilmu, pergi ke Api Tak Kunjung Padang, pergi ke Sunan di Surabaya, ada kuburan Sunan itu, Wali Songo. Oh masuk dalam pakai parfum cumi. Iya beneran, sampai sekarang masih terjadi itu. Di kaca disemprot-semprot biar wangi, padahal kuburan kan. Itu semprot-semprot, terus udah ada penjaga. Ya kita minta kesembuhan dari situ. Masa di kuburan kita minta kesembuhan? Maaf sekali, saya rasa harus banyak sekolah kalau kayak begitu. Tapi saya melakukan itu. Saya melakukan itu Bapak Ibu. Jadi waktu hal itu terjadi ya tetap aja. Nah begitu lihat anak ini, si David ini, saya mikir gini, oh iya, mungkin ilmunya tinggi karena dia bilang mungkin ada masalah. Masalah saya itu kan. Singkat cerita, berapa minggu kemudian saya ketemu dia. Waktu saya ketemu dia langsung bilang gini, oh saya sudah doakan kamu Subhan. Saya bilang, ini anak ilmu beneran tinggi. Saya mau ketemu, dia udah duluan jawab. Saya bilang gini, oh ya udah kapan mau bicara? Dia bilang gitu, saya bilang sekarang aja. Ya sudah, begitu sekarang dari lagi makan es buah nih, tiba-tiba lagi ngomong, tiba-tiba dia bilang gini, ya udah gini aja, cuma ada satu hal yang harus kamu tahu. Apa? Harus melalui kamu dulu baru seisi rumah diselamatkan. Saya bilang kurang ajar, saya nggak mengerti maksudnya dia apa. Padahal yang sakit bukan saya, papa saya, dia suruh saya dulu. Saya bilang siapa yang sakit? Loh iya dong. Pada saat itu, momen itu. Nah momen itu pada saat itu dia kasih tahu ke saya bilang gini, oke, karena ilmunya tinggi, saya bilang oke, kamu datang ke rumah deh. Begitu sampai di rumah, dia kasih tahu lagi, ya udah, sini kita berdoa. Singkat ceritanya gitu. Ya berdoa nih. Dia berdoa, saya siapin ini kayak gini nih. Saya siapin ini. Saya siapin tempurung yang sudah dibakar, bara tahu ya? Bara. Nah terus saya siapin gula. Nah kalau siapin bara terus taruhin gula gitu, itu wangi kan?
kayak kemenyan gitu loh Bapak Ibu. Kayak kemenyan. Jadi saya siapin itu. Dia masuk ke kamar saya di kos-kosan di Kuningan ini, saya ingat banget itu. Dia ketawain, saya bilang, lu pikir gua dukun? Saya makin yakin dia ilmunya tinggi. Beneran ini Ibu, ini beneran. Ibu kalau seandainya dia ada di sini, dia bisa ceritain. Dia ketawain saya siapin ini foto. Dia bilang, ya udah gini, saya nggak perlu tahu ada fotonya gimana, tapi saya percaya, dia bilang. Dia lebih muda dari saya. Saya percaya, harus dari kamu dulu, tapi memang harus dari saya. Dia bilang, iya. Baru semua disembuhkan. Karena pasti ada sebagian-sebagiannya, percian-percian, dia bilang, yang masuk di dalam kalian, satu keluarga. Dia bilangnya gitu. Saya bilang, luar biasa, ilmunya dia bisa tahu ya. Saya bilang, selama ke dukun, ke orang paranormal, kami nggak dapat yang kayak begini. Jadi saya ikutin aja Bapak Ibu. Dia pegang tangan saya, dia mulai doa. Ikutin ya yang saya bilang ya. Saya bilang oke. Dia bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Saya ikutin. Tar dulu. Lu suruh gue masuk Kristen? Dia bilang, enggak. Lu tetap aja di Muslim. Tapi lu percaya Yesus. Ini Bapak Ibu. Ini ya bukan pecah Bapak Ibu. Pelajaran yang sama ini dapat dibagi. Wah, ternyata manusia emang harus gitu, harus dibongkar, bongkar. Nanti pembentukan itu terjadi, punya Tuhan yang real terjadi dalam hidup. Itu kebongkar ini. Akhirnya saya ikutin. Saya bilang, oh ya udah. Dia bilang, Yesus terima kasih, dombamu yang lama, yang hilang telah datang kembali. Gue bilang kurang ajar. Dia bilang saya binatang. Tapi karena pada saat itu pemikiran saya adalah oke, ini mungkin caranya dia pakai binatang. Gitu loh. Jadi saya nggak mengerti apa. Jadi saya ikut aja pada saat itu. Jadi waktu pas dia bilang, engkau mengetahui hati Suban Bapak, untuk kerinduannya dia buat bapaknya. Waktu dia ngomong gitu, saya kaget, saya nangis Bapak Ibu. Jadi waktu nangis, singkat cerita, saya wah ini anak ini kok bisa bikin gini. Saya lap cepat supaya nggak kelihatan, biar kelihatan laki-lakinya gitu kan. Ternyata dalam Tuhan harus sering menangis Bapak Ibu. Anda nggak menangis, nggak masuk wisdom itu kan. Beneran. Jadi singkat cerita sampai di situ, dia pulang Bapak Ibu. Dia pulang. Karena dia bilang ini, habis doa kan kami undang engkau Tuhan untuk menyembuhkan ayah Subhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Dia bilang gitu. Dan saya ikutin itu. Haleluya. Amin. Amin. Pergi dia. Dia bilang kurang. Saya bilang ini, kok kamu langsung pergi? Loh iya emang ngapain lagi Ban? Udah selesai ini aja. Aku bilang, ini orang ini, lu memang buat tinggi ya ilmu. Dulu biasanya kan ada yang ditinggali kan? Diajari dulu. Mau ngapain? Mungkin dimuridkan dulu barangkali. Dikasih tahu caranya gini, doa ini biar papamu sembuh. Itu kan selama ini saya dapatnya gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang gak usah, ngomong aja langsung. Ngomong apaan? Bahasanya ada nggak? Udah bahasa Indonesia aja. Saya bilang, wah ini ilmunya tinggi. Pikir lagi saya. Loh, karena bahasa Indonesia kan terserah bahasa apa saja. Jadi begitu singkat cerita hal itu terjadi. Dia pulang, saya bingung, enak di dia, nggak enak di saya bilang. Waduh, gimana? Ya sudahlah, itu jam 3 pagi, saya ingat itu. Saya nggak tidur sampai sholat subuh. Nggak tidur, begitu saya bangun, saya sholat subuh sambil air sembahyang. Udah saya siapin semua, saya baca niat sholat subuh pada saya. Jadi waktu saya sholat, kalau tutup mata ini kan suka ada putih-putih nih di bawah sini nih. Ya kan? Putih-putih. Nah putih-putih itu kita disuruh khusyuk. Jadi saya fokus ke situ aja sambil baca doa. Singkat cerita pas hal itu terjadi, tapi putih itu makin lama makin besar gitu loh Bapak Ibu. Gede. Nah pas firman, istilahnya firman Tuhan saya baca terakhir, ya Al-Fatihah terakhir saya baca, itu firmannya kenceng, bum, meledak. Itu bikin saya nggak jadi sholat. Tahu Bapak Ibu apa yang saya pikirin? Saya cuma pikir gini, saya Kristen berarti. Mikirnya gitu. Sholat tapi mikirnya, wah saya sudah Kristen. Jadi saya bingung di situ. Saya kaget, saya bilang, sudahlah, saya jalanin aja.
Saya jalani. Satu hari itu, akhirnya saya coba tidur jam 5:30 kalau nggak salah ya. 5:30 saya tidur itu. 5:30 atau, wah habis sholat itu saya coba tidur. Saya tidur Bapak Ibu. Seharusnya saya itu kan bangun, orang normal ya. Bangun ya jam 10 atau jam 12 itulah. Jam 11 gitu. Tahu bangun jam berapa? Saya bangun jam 7 pagi. Tidur itu baru berapa jam? Kayak saya sudah tidur lama Bapak Ibu. Jadi pas bangun, begitu bangun saya bilang, oh Tuhan ini apaan? Itu kayak ada suara bilang, bangun nak. Saya pikir papa saya. Oh ternyata nggak ada orang. Tapi saya mau tidur nggak bisa tidur lagi. Saya masuk kamar mandi, saya lihat di kaca. Saya bilang sama yang di kaca pantulan, kamu nih Kristen sekarang. Kamu sudah doa tadi. Saya bilang, wah saya gila. Tapi ketawa Bapak Ibu. Ketawa, itu satu hari itu saya ketawa. Terus bikin gini, Kristen saya. Kristen saya. Saya Kristen saya. Aku tahu ini sampai sakit. Saya nggak tahu itu sentuhan Roh Kudus. Saya nggak tahu pada saat itu. Nggak tahu saya. Jadi hati-hati Anda. Kalau lihat ada orang gila ketawa-ketawa ya nggak tahu. Itu dia. Jadi ketawa, saya ketawa. Selesai dari situ apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya dapat kabar ayah saya meninggal. Saya marah, saya bilang, oh David, saya mau bunuh David. Saya mau bunuh David, orang murah kok. 4.500.000 sampai 500.000 juga bisa kok. Pada saat itu, oh Indonesia bagian timur. Saya darahnya Sulawesi, Ambon. Wih, keras loh. Timur, bagian timur sana. Jadi, pikir-pikir ibu, ada Manadonya. Bapaknya, waduh, Sulawesi. Sulawesi mana nih? Tengah, Palu. Waduh, teroris banyak. Aduh. Jadi singkat cerita, waktu saya dikabarkan seperti itu, bapak meninggal, saya marah. Saya bilang, saya terima Yesus kok, papa saya meninggal. Singkat cerita, perjalanannya waktu, saya berpulang kemana? Pulang ke Sulawesi. Saya bilang gini, oke, kalau memang ayah saya meninggal, Yesus dan dia sudah sembuh, saya tantang Yesus Bapak Ibu. Saya minta Yesus, papa saya tersenyum. Bisa lihat papa saya tadi, yang foto tadi. Nah ini, saya minta papa saya tersenyum. Singkat cerita, saya sampai di Palu, Sulawesi Tengah. Ya. Anak yang baik kasih tahu orang tua. Coba bilang kanan kiri, anak yang baik kasih tahu bapak. Selalu datang ke bapak. Jadi waktu hal itu terjadi, saya pergi ke Sulawesi dan minta itu kan. Ayah saya tersenyum, saya minta mayatnya. Karena kalau meninggal hari Jumat adalah hari sakral. Diseberang dan meninggalnya pas azan, itu adalah hari yang dimana dia akan ke surga. Saya minta itu, apalagi tersenyum. Saya minta itu. Waktu hal itu terjadi, saya sampai di sana. Iring-iringan mobil masuk. Saya di luar, di dalam sudah gitu. Di dalam. Saya nggak di dalam, saya di luar. Saya mau lihat mayat papa saya. Saya mau lihat. Masuk ke dalam, di depan mobil jenazah foto ini. Foto ini saya yang ambil, foto ini. Ini di rumah kami di Palu. Keluarga. Dia tersenyum ini. Ditaruh di depan. Jadi waktu pas mobil itu masuk, saya lihat foto ini. Saya bilang bukan, saya nggak minta foto Yesus. Saya minta mayat. Saya minta mayat Yesus. Bapak Ibu tahu mayat ya? Kalau nggak tahu boleh dari sini pergi ke kamar mayat. Cari tahu. Biar jelas. Jadi saya minta mayat itu. Begitu sampai di sana, buka peti jenazah. Jadi berantem Bapak Ibu dengan ini. Pemikiran saya berantem dengan apa yang punya Tuhan. Saya bilang enggak. Saya minta mayat Tuhan. Begitu buka mobil jenazah, ini kakak nih. Saya lihat papa di dalam peti mati. Nggak ada di dalam peti mati. Nggak ada. Menurut silsilah keluarga dan menurut seberang, itu nggak ada ditaruh dalam peti mati. Tanah kembali ke tanah, nggak boleh. Begitu sampai di situ buka peti jenazah, bukan mobil jenazah, peti itu putih. Loh, saya tendang kakak saya, "Lu kenapa ini ada peti jenazah?" Dia bilang, "Orang meninggal aja lu bikin repot." Saya bilang, "Lo kok kompromi lu?" Gak ada. Dia bilang, "Udah angkat."
Ya sudah saya. Lo berantem lagi. Jadi pada saat itu saya mintakan jenazah, mayatnya. Tuhan kasih ini dulu yang tadi, foto tadi. Terus Tuhan kasih peti lagi. Ini sign Bapak Ibu. Saya nggak, apa ini berontak ini langsung. Singkat cerita, begitu sampai di dalam, saya nggak mengerti. Kita minta satu, Tuhan akan kasih banyak. Ingat ini. Bukan pikir yang berkat-berkat banyak itu berarti apa? Wisdom Tuhan akan terjadi sama kamu. Sama kita manusia. Jadi waktu hal itu terjadi Bapak Ibu, saya masuk ke dalam. Di dalam rumah itu, ibu saya panggil, Suban sini, buka peti jenazah dan buka kain kafan itu. Lihat nak, muka papi nak. Saya bilang sebutin aja. Saya jauh karena di situ kan banyak pemuka agama ya. Di situ, para kiai lah di situ pada saat itu. Saya permisi, saya datang ke situ, saya lewat aja. Saya lihat muka ayah saya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Muka ayah saya itu tersenyum, mayat Bapak Ibu tersenyum. Saya jatuh, tunduk, langsung saya bilang, Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, izinkan saya menyembah-Mu Tuhan. Dan biarkan saya untuk cari Tuhan siapa. Ajari saya Tuhan, bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana cara saya tahu Tuhan, bagaimana Engkau masih hidup sampai detik itu. Di tahun 2007 itu, dia masih hidup Bapak Ibu. Hari itu, saya langsung bilang sama mama saya, Mama, saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Mama bilang, kamu sama kayak papamu. Saya bilang, apa? Kenapa dari dulu nggak kasih tahu? Ternyata papa saya sudah terima Tuhan. Dia masih ada di lingkungan keluarganya. Dia malu untuk menceritakan itu. Dan dia masih terikat dengan ilmu-ilmu itu. Itu Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, segini Tuhan kasih tahu. Saya tidak panjang lebar cerita di sini. Sisi saya mengalami dan sisi ibu saya mengalami bagaimana papa meninggal. Itu berbeda. Dan akhirnya saya cari tahu. Ternyata Tuhan mempersiapkan. Dan Tuhan mengizinkan papa saya untuk bilang begini. Saya ingat satu lagu. Beliau bilang gini, ayo nyanyi sama papa. Mari kita bersukaria. Saya di seberang, saya tahu lagu itu. Saya belum terima Yesus. Dia tetap dari saya masih kecil, dia nyanyikan lagu itu ke saya. Karena ini hari bahagia, dia bernyanyi terus. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Terus, bukankah Yesus berkata, mari hidup bersuka. Dia pakai lagu itu buat saya. Ternyata itu sign. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Di dalam proses kehidupan Tuhan memberikan sign. Singkat cerita, saya pikir proses kehidupan saya sudah selesai. Saya mencari Tuhan. Ternyata ada proses selanjutnya. Bisa next. Proses anak saya. Anak saya terkena leukemia tipe ALL yang ujung-ujungnya adalah meninggal, Bapak Ibu. Di sini rumah sakit Medistra, Gatot Subroto. Saya teriak di sini, Bapak Ibu. Saya bilang, Yesus, tolong saya. Saya nggak kuat. Di sini, anak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat anak sakit gimana ya, rasanya nggak enak itu. Tapi kalau lihat anak sakit, dokter bilang ujungnya meninggal, gimana coba? Rasanya gimana? Tapi pada saat momen itu terjadi, saya bilang, Tuhan, ini proses apa lagi? Kami layani 3 orang. 3-tiganya meninggal kena penyakit leukemia yang sama. Dan sekarang anak saya yang terkena leukemia. Istri saya yang paling kuat pada saat itu.
Dia cuma bilang, sayang, sabar, gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kok istri saya bisa kuat? Kami di rumah sakit ini, pada saat itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan cuma bilang, nyanyi, Suban, nyanyi. Saya disuruh bernyanyi. Saya bilang, suruh nyanyi bagaimana dalam kondisi ini kayak begini, Pak? Ini saya jatuh begini, disuruh nyanyi sama Tuhan. Tiba-tiba disuruh nyanyi. Bagaimana disuruh nyanyi? Kayak orang gini loh, ini kontralogik, nih pikiran kayak gini. Dalam kondisi itu, saya harus memutuskan dan memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan punya. Gak gampang proses itu. Anda mau jadi jago, dapat proses itu. Lewatin proses itu. Pilih bahwa kalian mau taat dengan apa yang punya Tuhan. Karena Yesus memilih pada saat itu juga untuk tetap taat dengan apa yang punya Bapa. Jadi saya bilang, gimana Tuhan? Bernyanyi bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami bernyanyi. Bukan cuma itu juga. Manis terdengar. Tahu lagunya? Coba nyanyi sama-sama. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar. Anda sakit, nyanyikan lagu ini. Dan hatiku bersuka karenamu. Gampang? Gak gampang Bapak Ibu. Siapa bilang gampang? Proses itu gak gampang. Kalau proses gak bikin mati Anda, itu belum proses yang paling berat. Tapi pada saat itu kami harus serahkan Kairos di dalam tangan Tuhan. Kami langsung mikir, Tuhan, sudah cukup. Aku serahkan anak kami. Kairos di dalam tangan Tuhan. Biar apa yang terjadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Kami serahkan Kairos Bapak. Pada saat itu, momen itu gak kuat, karena kami harus tetap terus lihat. Jadi proses itu begitu Bapak Ibu. Kayak seperti itu. Anda minta kesembuhan, penyakit itu tetap ada. Terasa di daging, terasa di tulang, terasa di jiwa. Sehingga apa? Kita mati. Matinya apa? Kok gak percaya Tuhan ya? Kami bilang, gimana caranya? Tuhan bilang, bernyanyi. Bernyanyi. Istri saya langsung bilang, sayang, boleh gak nyanyi lagi sayang? Kami perbawa anak kami ke Belanda. Next. Nih Bapak Ibu, ini masih di Indonesia. Di sebelah ini ada orang India, meninggal Bapak Ibu. Depan kami meninggal ya. Ini meninggal juga ya. Ini Alkitab, baca, masuk gak? Kagak masuk, gak masuk di otak. Kalau Anda bilang, oh dia penuh proses baca firman, siapa bilang? Bohong Anda, gak masuk itu. Anda bilang, iya masuk. Masuk, tapi kayak gila, fokusnya malah proses. Anda percaya dengan apa kata dunia. Waktu nyanyian terjadi, pujian Tuhan terjadi. Terkadang situasimu yang kamu lewati itu belum kamu bisa lalui. Tapi nyanyian itu sudah melampaui proses hidup. Karena kamu memilih untuk bilang seperti ini, aku bernyanyi Tuhan. Dan aku menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Ini dia Bapak Ibu. Jadi waktu hal itu terjadi, saya bilang gini, Tuhan kok bisa gini? Tapi ya jadi. Jadi ada aja yang masuk. Dari mana bahasa-bahasa ini? Dari mana? Kalau bukan dari renungan. Understand. Mengerti. Anda punya wisdom, tapi kalau Anda nggak mengerti, gimana caranya? Anda mengerti, tapi Anda nggak punya wisdom, bagaimana? Bingung Bapak Ibu. Orang hamba Tuhan juga kena kok. Gak ada sama di mata Tuhan.
Anda bisa melakukan, Tuhan bilang, engkau bisa jadi seperti aku. Bisa itu. Kenapa sekolah Alkitab bisa ada? Kenapa orang-orang bisa di depan sini bisa ada? Karena Tuhan mau kasih apa? Tuhan kasih kurikulum. Kurikulum itu ada di mana? Ada di proses kehidupan yang kita memilih untuk tetap sembah Tuhan. Posisi ini pada saat itu, salah satu contoh ini adalah posisi ini. Kamu memilih untuk menyembah Tuhan dalam situasi seperti ini. Walaupun darah keluar depan kami yang gak berhenti-berhenti, keluar dari mulut, keluar dari, maaf ya, bagian pembuangan dia. Kami tetap bilang, Tuhan, engkau yang terbaik, Tuhan. Saya marah pada Tuhan pada saat itu. Anda pikir saya gak marah? Saya bilang, Tuhan, emang benar sih. Ada dulu bilang, bukan cuma dulu, sekarang ini bilang gini, jangan sampai dalam saat proses Anda menyumpahi Tuhan, Anda harus ada dulu di dalam proses itu, baru Anda bisa tahu. Ada orang bilang, Suban, ada cancer survive, Suban. Saya bilang, Anda bisa ngomong. Anda tidak ada dalam posisi saya pada saat itu. Anda bisa enak. Kami datang ke dokter, bilang, dok, anak saya bisa sembuh. Dia bilang, kami pertahankan, kami usahakan. Saya bilang, dok, dokter nggak menjawab pertanyaan saya. Saya tanya, anak saya bisa sembuh. Dia bilang, ada cancer survive. Sama Bapak Ibu. Kami bawa ke kota Belanda, kok bisa sama ya jawabannya dari dokter? Saya bilang, Anda jangan hibur jiwa saya. Anda nggak menjawab. Apa anak saya termasuk dalam kategori itu atau tidak? Dia bilang, itu nggak bisa jawab dia langsung. Singkat cerita, waktu hal ini terjadi, bisa next, di momen-momen ini dia cuma teriak ini, ubah. Ini anak, ini Kairos. Tuhan suruh bilang kembali ke nama itu. Woi, mati saya. Rencana Tuhan, woi. Saya bilang, apalagi Tuhan ini yang terjadi? Saya keingat dengan firman Tuhan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mati Bapak Ibu. Ada pesan yang terlalu dalam yang Tuhan mau kasih tahu sama kami pada saat itu. Saya sama istri saya. Istri saya cuma bilang, sayang, nikmati sayang, ngomongmu enak. Tapi saya nggak bisa ngomong gini. Istri saya prosesnya beda. Dia pasti Tuhan ngomongnya beda juga. Anda pikir sama? Kagak. Istri saya lihat saya nangis, saya nggak bisa liatin nangis sama anak saya. Karena dokter bilang kalau liatin nangis sama dia, hemoglobinnya dia turun. Jadi kami bawa dia, lap dia, masuk kamar mandi, terus dia ke ruang tamu, kami ke kamar mandi, nangis. Nyanyi lagi, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Sampai titik itu Bapak Ibu kami. Ternyata apa? Dari proses demi proses. Bisa next. Ini. Tangannya hancur. Bisa next. Kairos, sini sayang. Sini. Kami cuma bisa bilang gini, ya udah. Kamu dibuat Tuhan, namamu dipanggil sama Tuhan. Loh iya. Panggil sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, ya itu punya Tuhan. Ya harus kembalikan ke Tuhan. Ya jangan kita jadi Tuhan. Saya sampai bilang kayak gini loh ke Tuhan pada saat itu. Saya bilang, Tuhan, panggil saya. Tuhan bilang gini, kamu siapa? Siapa kamu? Saya bilang, wah, waktu ada itu, Bapak Ibu, saya yakin banget Bapak Ibu bisa dengar suara Tuhan. Bukan cuma kami, orang-orang yang merenungkan, yang bisa kasih kesaksian di depan sini. No. Bapak Ibu bisa kok. Karena pada saat ada dalam proses, itu ada namanya kurikulum baru yang Tuhan akan melengkapi semuanya. Sehingga kemuliaan Tuhan itu makin muncul di permukaan.
Dan dia akan berjalan itu. Itu Bapak Ibu. Kairos, sini saya. Boleh foto tadi. Ini lihat. Ini ada, mana portokannya? Nah, ini bolong ini Bapak Ibu. Ini bolong. Darah tuh harus keluar masuk dari situ. Nah dia bisa 3 bahasa. Jadi dokter datang pakai bahasa Belanda, saya nggak tahu bahasa Belanda, dia yang translate. Ya, beneran. Dia bisa bahasa Indonesia, saya harus pakai bahasa Indonesia, istri saya harus pakai bahasa Belanda, dan bahasa Inggrisnya dia belajarnya di sekolah. Dia bisa 3-tiganya. Udah saya masuk angin. Jadi singkat cerita, proses demi proses ini terjadi. Bisa next. Badannya kecil, krempeng, mata ke dalam. Nih, terus kita harus lewatin ini. Next. Rambut botak. Tiba-tiba gitu ya. Ya Anda bisa tahu lah, cancer pasti rambutnya karena kemo ya, Bapak Ibu. Nah, kemo itu kan hancurin semua bagian-bagian tubuh yang bagus. Yang gak bagus hancur, yang bagus juga hancur. Next. Nah, ini. Jadi waktu anak saya sakit, Tuhan suruh gini. Lihat mukanya, Saya perhatikan mukanya. Kenapa Tuhan suruh lihat muka? Ya lihat aja muka. Lihat muka iya. Ini kena leukemia, ini enggak. Nah, waktu lihat seperti ini, ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Kalau sehat itu berwarna. Oke? Kalau nggak sehat itu cuma satu warna. Jadi kalau ada di negara ini bikin satu warna, itu egonya mau keluar. Ini beneran Bapak. Kalau Yesus pada saat itu di Taman Getsemani dan pada saat itu disalib, dia mengakui bahwa dia benar-benar Tuhan. Egonya satu warna. Itu keluar Bapak. Tapi dia mengikuti proses sehingga wisdom dimuliakan kembali. Bapak, saya bisa ada di sini, saya bilang, oh gini tuh caranya Tuhan bekerja lagi. Nih. Jadi kalau warna itu sehat. Jadi kalau sananya satu warna doang, wah bahaya. Bisa next. Ini suntik yang masuk di paha anak saya, yang bisa bikin anak saya tulang-tulangnya pegel. Sakit dia. Di paha ya nak ya. Disuntik kanan kiri tiap hari 2. Lebih dari 100 ya suntikan. 100 lebih. Bisa next. Nih sumsum belakang untuk ambil. Besarnya sekunci. Ya mungkin yang pernah lewatin, pernah ditusuk seperti ini, mungkin ibu-ibu hamil gitu ya. Pernah ya suntik. Nah ini untuk ambil sumsum belakang. Bisa next. Nah, di ruangan ini kami cuma memuji Tuhan. Ini orang Belanda. Kami puji Tuhan pada saat itu. Di sini. Ditemani sama Pak Victor Varaktimela. Jadi gembala yang di kota Belanda. Kami bernyanyi di sini. Biarlah manis kau dengar. Nah, kita nyanyi gitu terus. Pujian. Pada saat nyanyi itu, kita merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita doang merasakan pada saat itu. Saya sih nggak peduli lu mengerti apa enggak ya orang-orang di sini. Saya mau sembah Tuhan karena itu yang bisa bikin fondasi saya makin kuat, Bapak Ibu. Waktu hal itu terjadi, saya kaget, dokter-dokter ini nangis, meleleh. Saya bilang, ini kenapa? Oh nyanyi terus saya, nyanyi. Kita nyanyi. Waktu dia nangis, dia tanya, ini apa? Lagu apa? Oh kami orang yang percaya dalam Yesus, kami bernyanyi. Tahu Bapak Ibu, mereka bilang gini, ini kayaknya cocok kita bawa ke rumah sakit, seluruh rumah sakit. Jadi training untuk anak-anak kita pakai lagu. Coba lihat. Jadi proses Tuhan bisa dicontoh banyak orang. Jadi Anda jangan bilang Anda paling pintar. Hati-hati. Tuhan selalu punya cara yang bikin orang yang tidak mengerti memakai contoh punya Tuhan. Dan akhirnya dia merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Bisa next. Nah ini jarum. Next. Nah mulutnya hancur.
Kenapa dia kalau pup itu darah? Karena satu badan hancur. Jadi waktu keluar kotorannya itu darah. Jadi darah keluar ya saya, ya gimana ya orang tua ya. Lihat darah. Darah keluar dari anak lagi. Kalau dari orang lain masih kayak, oh iya masih kita, oh iya Pak, semangat. Ini sekarang darah. Kita harus ngomong sama diri sendiri, harus layani diri sendiri. Jadi proses terpenting dalam hidup layani dirimu. Anda mau layani orang lain, layani dirimu. Masih ada yang gak beres, posisi kayak begini, oh ya Tuhan. Waktu hal itu terjadi, istri saya tetap, Pak, istri saya mana? Ini ngurusin si kecil. Oh iya, dua-duanya juga masih kecil. Si kecil, paling kecil maksudnya. Next, Bapak Ibu. Nah ini kemo, obat paling saya gak suka ini. Kalau lihat, jujur aja, waktu pas lihat kayak gini, dokter bilang, oh ini buat kemonya yang, ya Bapak jangan kaget kalau anak tiba-tiba sakit kepalanya, tulang-tulang. Saya bilang, dok ini vitamin lah. Dia nengok ke saya, enggak ini kemonya. Saya bilang, iya vitamin. Ya udah saya bilang gitu aja. Saya bilang ini vitamin yang masuk dalam tubuh saya, anak saya. Langsung berdoa pada saat itu. Saya menciptakan tubuh yang mati hidup kembali. Jadi lagi tidur gitu. Saya menciptakan tulang-tulang yang hancur bertumbuh kembali. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang kata orang seberang bilang adalah tabib atau penyembuh, Tuhan itulah yang aku sembah. Jadi. Waktu hal itu terjadi, masih ngalamin, istri saya tetap bilang nikmati. Ternyata ada pesan ini Tuhan kasih saya. Jadi waktu pas kejadian itu, Anda bilang jadi, masih belum terjadi. Berarti ada hal yang Tuhan mau rubah. Jadi apa yang spesial di mata manusia, Tuhan mau ambil semua. Karena Tuhan mau kasih tahu, hanya ada satu yang spesial, yaitu Yesus itu sendiri. Amen. Tuhan itu sendirilah yang spesial. Hal itu. Bisa next. Kami cuma bisa berdoa pada saat itu. Next lagi. Nah ini anak saya di rumah. Anehnya kita mikirnya gini, ini yang sakit siapa? Saya apa dia? Ternyata kita yang sakit. Kita disuruh belajar sama Tuhan, bisa terus aja. Nah ini terus dia nyanyi, dia bilang papa ini kayak Om Niki Mano Putih yang suka saksofon gitu. Nyanyi, wah biar tadi di gereja kerak itu bahasa Belandanya gereja. Kerak begitu. Main gitar. Kita ketawa-ketawa aja. Kita bilang ini Tuhan ya. Masih bisa ketawa loh kita dibikin. Next. Tiba-tiba badannya gendut. Dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu. Ternyata karena obatnya. Next. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Waktu hal itu terjadi kita cuma mikir gini, bisa next. Hati yang gembira. Dalam kondisi kayak gini gak gembira Anda bilang gembira ya gak gembira. Memaksa. Akhirnya kita buat satu kata-kata. Saya sama istri, Kairos, jangan nak. Anda mau semangat, harus paksa semangat. Jadi semangat itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa bukan semangat namanya. Ingat, semangat itu harus dipaksa. Ada orang bilang, semangat, oh iya semangat. Ujung-ujung dari jam 7 sampai jam 12 kendor lagi. Pernah kan rasakan gitu kan? Begitu, 12, jam 12 kendor. Saya sampai rumah, kendor lagi, gimana? Kerjaan banyak, apa segala macam. Lihat lagi anak berdarah kayak gitu. Tapi harus paksa, memilih untuk tetap ikut dengan sukacitanya Tuhan. Gak gampang, tapi lewati. Ternyata pada saat lewatin ini, Tuhan kasih wisdom, kurikulum. Jangan lupa dicatat itu Bapak Ibu. Karena suka melupa manusianya. Next, keinginan kami sebagai orang tua, anak kami bermain sampai besar. Itu keinginan.
Jadi waktu hal itu terjadi, anak masih kecil ini Kairos sayang-sayang, ini masih kena cancer ini. Main, saya bilang kok sayang banget dia sama adiknya. Jangan di situ, ada kabel nanti. Oh, dia main bola-bola. Jadi singkat cerita, istri saya di sana. Halo sayang. Jadi waktu hal ini kejadian, saya cuma bisa minta doa ke Tuhan ini di kamar mandi yang kayak lihat bentar gitu. Sadar nggak ya anak saya dikit lagi nggak tahu Tuhan panggil atau enggak gitu. Tapi ya sudahlah Tuhan, cuma lemas gitu, tapi harus paksa. Istri saya bilang nikmati terus, nikmati. Ya udah cuma itu aja, saya nikmati selama masih bisa. Istri saya kuatin saya, wanita Bapak Ibu. Waduh, Anda bertobat laki-laki, beneran. Di lain sisi memang laki-laki ada kuatnya, tapi dalam proses kehidupan mereka wisdom. Bisa next. Dokter, ini di hari ini dokter setelah 4,5 bulan, 4,5 bulan hampir 5 bulan itu. Tiap kali proses Kairos, kemo apa segala macam ini masukin ini. Jadi untuk tandanya dia, jadi dibikin semacam kenangan gitu. Sudah berapa lama. Jadi di satu hari ini dokter bilang dia harus terima sumsum, coba cek sumsum tulang. Nah, kita kalau dari rumah sekitar jam 6 ya, ya hilang lagi. Jam 6-an kita sampai di rumah sakit di Rotterdam jam 8. Jam 8 itu dokter sudah siapin semuanya, datang tiba-tiba deketin Kairos teriak Bapak Ibu. Dia bilang, Papa, nih. Dari mana bahasa ini lagi? Kairos sudah sembuh, Papa. Kairos gak mau, nih. Nih artinya tidak ya, bahasa Belanda. Jangan. Dia momen ini. Akhirnya karena dia teriak seperti itu, psikolog anak datang. Nah ini, tanya ke kami sama orang tua, ada apa dengan anak? Nah pada saat itu, kita kasih tahu, dok, anak saya nggak kenapa-kenapa, kami cuma kasih makan dan berdoa pagi-pagi. Nggak taunya dokter bilang, oh ya udah kasih mainan, tetap jadi cuma main-main. Jadi hari itu nggak diapa-apain Bapak Ibu anak ini. Jadi sampai jam 6 proses ini ada. Dokter kasih satu kalung untuk biji-bijinya itu. Dia bilang ini hari ini adalah hari birthday-nya Kairos, hari jeleknya Kairos. Saya tolak Bapak Ibu. Saya ambil tapi saya tolak bahasanya dia. Saya bilang enggak, ini hari dia ketemu Yesus. Dia ketemu Yesus di situ. Saya bilang gitu. Saya bilang, saya foto dari luar, saya biarin aja. Gak mungkin, dari mana bahasa itu. Saya tetap pegang aja. Udah jalani. Saya tidur di rumah sakit, bawa dia ke rumah sakit, ya di tempat tidur yang khusus untuk anak-anak kemo. Pagi-pagi dokter datang, istri saya di rumah karena cuma bisa 2 orang, saya yang jagain Kairos. Dokter datang pagi-pagi mau ambil sumsum, saya kasih ke dokter. Dokter pulang, dokter bilang gini, virus Kairos tinggal 1% Pak. Saya kaget Bapak Ibu. Saya bilang, hah? 1%? Kok bisa 1%? Saya telepon istri saya, berarti sembuh dong 1%. Saya bilang, sayang, kok bisa 1% sayang? Dia bilang, oh amin. Istri saya teriak, oh haleluya, senang dia. Cuma saya bilang, loh kok gini? Saya nggak percaya Bapak Ibu, saya nggak 3 orang kan kami lewati, meninggal semua. Terus kondisi kayak begini, loh makin belum yakin. Saya bilang, loh kok saya nggak percaya ini. Istri bilang, apa yang nggak mungkin sih buat Tuhan, Suban? Saya bilang ini, iya tapi boleh nggak sayang cek lagi, dokter? Baru mau ngomong gitu istri bilang, tanya aja sendiri. Baru mau ngomong nama dokternya, ini mereka datang ke arah kami, langsung bilang gini, Pak boleh nggak kami cek lagi? Saya bilang, oh iya silakan nih Pak, bawa nih anak saya, pergi. Anda aja belum percaya, apalagi saya. Ini dokter ini. Orang Indonesia datang ke sana, ke Belanda tuh belajar. Ini orang Belandanya sendiri nggak percaya itu 1%. Dalam waktu mau hampir 5 bulan. Dia balik, saya tunggu
Dia bawa pulang, dia kasih tahu hasilnya. Tinggal berapa? 0% Bapak Ibu. Cuma puji, sembah Tuhan, nyanyi-nyanyi. Kalau Anda bilang tidak ada kuasa dalam nyanyian, Anda masih belum percaya dalam nyanyian, hati-hati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hati-hati. Teman-teman, saudara-saudara muda. Aduh. Hati-hati Bapak-Ibu. Ada kuasa kuat sekali dalam situ. Anda aja kalau seandainya stres dengerin lagu, beda lagu Tuhan pada saat bernyanyi itu lain sekali. Anak saya suka nyanyi tuh, haleluya, haleluya. Jadi dia nyanyi gitu. Singkat cerita apa yang terjadi di momen itu, kami bangga dan ternyata Tuhan mau sampaikan sesuatu. Apa yang Tuhan sampaikan? Apa yang berharga di mata manusia, itulah yang Tuhan mau ambil. Bukan cuma itu saja yang Tuhan kasih tahu. Sayang, mana saya? Istri saya mana? Boleh ke sini sayang? Boleh ke sini? Jadi waktu hal itu terjadi, Tuhan juga kasih tahu, God doesn't change your situation. Tuhan gak merubah situasimu, tapi Tuhan mau rubah sikap hatimu terlebih dulu, baru situasimu akan berubah. Jadi pengertiannya kita terhadap prosesnya kita, harus kita mengerti dulu Bapak Ibu. Harus memilih untuk tetap ada di situ. Saya panggil istri saya ke sini, biar dia ceritain sedikit apa yang Tuhan sampaikan ke dia. Untuk tetap memperkuat saya dan bagaimana kurikulum Tuhan yang Tuhan sampaikan ke dia. Saya nggak mau biar dia bergerak sendiri. Saya yakin dari tadi dia pengen ngomong ini. Saya yakin. Oh ya, saya translate. Ada ini, ada mic. Jadi proses itu tidak selesai. So shalom. Shalom. I'm Irma and I'm Suwan's wife and mother of Kairos and Noah. Jangan panjang-panjang. Okay, but you can translate that. Iya. Oh iya. It's easy. Saya Irma, saya ibu dari Kairos dan Noah, saya istrinya Suban. Yeah. So I just want to share a little bit of what happened when we found out in Jakarta that Kairos had probably had leukemia. Jadi saya mau sampaikan sedikit dari proses kami bagaimana Kairos mengalami leukemia. I remember that we were in the ICU and one of our best friends, Diana and Stephen Kosasi, came and prayed with me. Suban was outside with friends. That's not long. Okay, I'll start again. Okay. Yeah. So when I was at the ICU, waktu dia ada di ICU, two of our best friends came. Dua teman kami datang. Which is Diana Kosasi and Stephen Kosasi. Itu ada Diana Kosasi dan Stephen Kosasi. So that day I was so blank, but I still needed to be strong for Kairos, because if he sees that I'm crying, then he probably feel like, is there anything wrong with me? Di hari itu saya blank, maksudnya tidak bisa berpikir apa-apa. Tapi kalau saya menangis, ya dia akan, ya seperti saya bilang tadi, dia akan turun hemoglobin. So we prayed, me and my friend and Kairos. Pada saat itu dia berdoa. And then God's voice was so audible. It was like I have ears in my heart. It was so special and weird at the same time. I'm like, where is it? Like I can hear God's voice. Di saat itu, di momen itu, dia kayak mendengarkan sesuatu di telinganya dia. Kayak dia mendengarkan suara lain dari suara penyembahannya mereka pada saat itu. And then God told me that, Kairos will be better. Tuhan kasih tahu ke dia, Tuhan bilang Kairos akan sembuh. I need to sacrifice your family life for other people. Saya harus memberikan pengorbanan keluargamu untuk orang lain.
everything will be paid because at that time we didn't have any money at all. Segala sesuatunya akan dibereskan sama Tuhan. Dan And pada saat itu kami tidak punya apa-apa, which is materi. yeah, and I'm gonna send you the best specialist of Holland for Kairos. Saya akan kirim dokter spesial untuk kalian. Yeah, and I was like, well, okay, if God said that, then I'm gonna hold on to His word, right? Jadi kalau Tuhan bilang gitu, saya akan pegang janji Tuhan. I have no other choice. So the next day, I was praising God in my bedroom. My mom was at home at that time. I was worshiping and I felt so good. And I said to my mom, we're going to Garuda. We're gonna buy a ticket. Di hari itu dia berdoa panjang ya. Di hari itu dia berdoa dan mamanya ada di situ. Dan hari itu juga dia mau bilang sama mamanya, saya mau pergi ke Garuda untuk pesan tiket. And she said, do you have money? I said, almost. Kenapa? She said, do you have money? Ada Ya, uang nggak? mamanya bilang, kamu punya uang nggak? And I said, almost. It's coming somewhere from somewhere. Nah dia bilang She was sama mamanya, karena mamanya dia percaya tapi tidak mengenal baik, dan dia tanya itu ke istri saya karena saya di rumah sakit, dan dia bilang ada lagi ke arah sini dengan iman dia. I said to God, God, I don't want economic class. I want business class. Because Yeah, like if you have to do it, you have to do it right, right? I said, Kairos is sick. It's not our choice. And you better provide because that's what you said. I hold on to your words. Haleluya, haleluya. Do you understand that, right? So, Jadi waktu hal itu terjadi, jadi dia bilang, Tuhan, kalau lu seperti apa yang lu janjikan, oh ini kedekatan bu, bahasanya gitu. Bahasa kedekatan lu ya. Iya. Bapak ya kedekatan. Anda bisa panggil dekatnya Tuhan kayak silakan. Jadi waktu hal itu terjadi, saya pegang itu Tuhan, dia bilang itu. Mainkan sampai besar. Tuhan tahu suara hati. Jadi singkat cerita pas begitu istri saya bilang itu, dia bilang oke, bisnis kelas ya Tuhan. Bilang gitu loh. Next. yeah. And then we went to Garuda, and there was like one ticket for economic and one for business. And I took the business, and my mom said, it's the wrong one. I said, no, it's the right one. I'm gonna go for business. Jadi di dalam waktu pemesanan tiket itu dia pilih bisnis. Mamanya bilang, kamu itu salah. Dia bilang, enggak, itu benar. Because my mom is a Christian, but she doesn't really believe in miracles. I said, today you're gonna see a miracle. You're gonna witness a miracle. Jadi kejadian itu membuat, boleh ketepuk tangan buat Tuhan ya, buat kami. Di momen itu, dari proses yang Tuhan jadikan dalam hidup kami, diizinkan Tuhan dalam hidup kami, istri saya dengan faith, dengan imannya. Jadi Tuhan gak tinggalin imanmu. Tuhan tanam imannya itu Amen. di situ. Right. Sampai istri saya bisa bilang seperti itu, bahwa ini benar bisnis kelas. Mamanya bingung. Kita belum bisa bayar, Bapak Ibu. Next. So I came to the agent, right? I said, business class for 4 people. And then he was like, okay, because like for me and my mom, right? My mom, and for Kairos and Noah as well. And you want to translate that, or I need to wait for you? Oh iya. Jadi dia bilang 4 kelas bisnis. Yes. Ya dia sebutin anaknya dan mamanya, karena saya belum bisa berangkat karena harus urus surat-surat. Anda sendiri bisa tahu. Anak ini minum terus. And then this guy was like, okay, miss, you can pay now. Well, that's the thing. It's you need to wait for like an hour. Can you wait for an hour? I said, please wait for an hour. Nah, oke, dia bilang 1 jam Anda bisa tunggu karena orang yang customer service-nya bilang gitu. Customer service bilang, oke, sip. Dia Yeah. siap dengan 4 kelas bisnis. Dia bilang tunggu 1 jam. Oke, saya potong sedikit. Saat itu saya di rumah sakit, Bapak Ibu. Istri saya di tempat pemesanan tiket. Ini nggak ada di ini kesaksian saya karena istri saya belum ada di situ pada saat itu. Nah ini kesaksian. Jadi di sini tempat pertama di mana kami memberikan kesaksian berdua. Ya tepuk tangan buat Tuhan ini. Jadi waktu itu kakak rohani saya, pendoanya tim Ahok. Jadi waktu itu dia bilang pagi-pagi
Dia telepon saya jam 7 pagi. Suban, Tuhan mau kirim uang 100 juta buat kamu. Saya bilang amin. Saya bilang amin. Saya bilang dari mana lagi? Saya nggak tahu istri saya itu pergi pesan tiket. Oke? Saya nggak tahu. Anda mau lihat bagaimana Tuhan bekerja? Nih dengar dari cerita. Salah satu ya. Begitu banyak cerita di luar sana. Jadi kalau semua orang menulis kebesaran Tuhan, dunia tidak akan pernah mampu buat Alkitab lebih banyak lagi. Prosesmu lewati. Jadi waktu poin itu terjadi, saya bilang amin Kak. Tapi gimana caranya lagi? Tapi ya sudah, saya aminin. Istri saya jalani terusin saya. And then so 1 hour later, a friend of ours called me, Teddy. He said, "Irma, where are you?" I said, "Oh, di Garuda." Ngapain? Like trying to pay for the ticket. Oh, okay. Well, I'm gonna pick you up, and then we're going to Kairos together. So can you translate that? Is that too long again? Okay. But you know the story, right? Teddy came. Jadi akhirnya Teddy datang, adik rohani kami datang ke situ dan ngomong sama istri saya. Dia kasih tahu, dia bilang, oke, kamu sudah bilang yang itu belum? Belum. I pick you up untuk ke Kairos. Like Teddy said, I'll pick you up and then we can go together to Kairos. Saya jemput kamu untuk kita pergi sama-sama ke Kairos. So he came Dia datang. and I was sitting there trying to pay with no money, but that's okay. Dia mencoba untuk membayar, padahal ini waktu makin lama makin jalan 1 jam, dia bilang. Yeah, and then Teddy asked me, "Irma, do you have money? Like how Teddy much tanya. for all of this?" I said, 44 million. Teddy tanya, Teddy bilang gini, kamu ada uang? Tapi semuanya adalah 4 juta. 4 juta pada saat itu. And then Teddy said, "Do you have the money?" I said, "No." In front of the agent must be thinking like, "You are crazy. What are you doing, wasting my time?" Jadi agennya di situ bilang ini dia nggak ada duit, pesan kayak begini. Jadi momen itu saya nggak di situ. Saya tahu ini Teddy lagi menjurus ke istri saya karena dia telepon saya setelah kakak rohani telepon saya. Saya bilang, ada apa ya Teddy ke sana? Ya udah temenin deh. Kakakmu sudah pergi sana. And then Teddy cried. Dan tiba-tiba Teddy menangis di tempat itu di Garuda. I was like, "Why are you crying? Like, Kenapa why are kamu you menangis, crying?" Teddy? And then he said, "You know what? Somebody sent to me 44 million for you, but I cannot tell you who it is." And he just swiped that 44 million exactly for our ticket back Dan to Teddy Hong Kong. kasih tahu ada orang yang tidak bisa dikasih tahu namanya yang kirim uang hari ini dan dia minta hari ini tolong kasih ke Suban dan Irma. Yeah. So when we were in Holland, Carlos was sick. We still Tunggu. Jadi sampai situ pada saat Teddy sampai, Teddy langsung kasih. Jadi langsung lunas bayar hari itu bisnis kelas. Mamanya menangis, Teddy menangis, orang juga yang di Garuda lihat. like, what is this? Apaan ini? So my mom received a miracle happening. See, I said to my mom, "See, miracles do come true." Mamanya kaget, mamanya nangis, dia bilang sih, mama bisa lihat bahwa Tuhan itu hidup, miracle terjadi. Jesus did all of that. Yesus yang buat itu semua. So fast forward, we went to Holland. Carlos was sick, as you know, but Carlos got better. And we made an event in Holland called Young Urban Service in a skate hall where we did Christmas celebration in a skate park. Really cool skate park. Jadi setelah kejadian ini, Kairos sembuh, kita buat satu event yang namanya Young Urban Service di Belanda, di mana kami tidak tahu bagaimana tempat itu di Belanda untuk bikin event, tapi Tuhan suruh bikin event pada saat itu. Dan akhirnya dia lagi mau nemenin kami. Vandro, tolong Vandro. Iya, Worship leader later, huh? Yeah, That voice. Yeah. So we did this event, and then I do know how, but it's a long story again. A Dutch person received Jesus when we made that event. Like, he accepted Jesus. Jadi di event itu ada satu orang setelah kami memberikan kisah kehidupan,
Satu orang terima Yesus, orang Belanda, tidak bisa bahasa Inggris dan dia cuma bahasa Belanda tok-tok, orangnya tinggi. Dan pada saat itu dia terima Yesus, hari itu. In Holland, it's really hard for people to still receive Dan untuk di Jesus. Belanda itu sangat susah sekali untuk orang accept Jesus. So I thought, God, this is it. This is what you wanted. Like one person saved because of our family process. And we are so blessed that one person get to know you and experience you through us. So I was so happy with Suban. Jadi momen itu Erma dapat wisdom dari Tuhan bahwa bilangnya, ini selesai Tuhan, karena proses yang kami lewati satu orang diselamatkan. Jadi momen proses kehidupan yang kita sama-sama lewati itu bisa buat hidup orang. Bukan cuma Anda hidup, tapi orang lain hidup. Jadi penyakitnya Kairos Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau cari satu orang itu. Yes, amen. Cuma satu orang, Bapak-Bapak Ibu, Tuhan cari. But it didn't stop there. Dan tidak berhenti sampai situ aja. So when Suban did his first kesaksian, and it was on YouTube, the second kesaksian was on YouTube, more than 1 million have watched how good God is in Carol's life, you know. Seeing all the comments like, I have hope again, I have faith again, through this, my mom is sick, my dad is sick, my family has cancer, but through the story of God, through our family, we got saved and have hope again. You know how beautiful that is, how amazing God is, you know. Sorry, that was probably too long again. No, it's just like very semangat. Itu roh Tuhan, Tuhan punya. Ya, saya percaya itu punya Tuhan. Jadi tidak berhenti sampai situ saja. Jadi menghidupkan kami semua, Bapak Ibu. Jadi saya potong sedikit. Jadi menghidupkan kami semua pada saat itu. Saya, istri saya, keluarga kami, dan ternyata anak-anak komunitas yang ada di Belanda, kami juga ketemu dengan orang-orang yang unik-unik. Dan akhirnya terima Yesus sesuai dengan apa yang Yesus pada saat itu melalui Roh Kudus, dia kasih tahu ke istri saya. Bahwa proses kamu memang harus jadi sacrifice dulu, kamu bersacrifice dulu, habis itu ada yang diselamatkan. Jadi waktu itu kami renungkan, kok bisa seperti itu? Boleh. Yeah, and then the last one, all last one, like for Suban, for us, it was worship and praising God. But for me, when I was alone in Holland, my husband far away, it was just a matter of, you know, God, you can take everything from me, but I will still love you no matter what. You know, you can try me. Like even made a song. Like I talked to the devil. I said, messing with me is a blessing. You'll see. So if you're gonna try us, it's gonna be a blessing. But you know this. You know this already. Ya, jadi seperti itu. Yeah. No, I said the reason how I was still standing through the process with God. Bagaimana saya berdiri dengan melewati proses itu hanya untuk Tuhan. Is because I know I love Him so much because He loved me Dari first. dalam hati kami sangat mencintai Tuhan. And I don't want to break that relationship at all. And I will do anything, and we will do anything to remain our relationship, that love that we have with Jesus. Dan kami selalu mengingat itu dan kami tidak mau memecahkan, menghilangkan. No, through storms, through tsunamis. Karena kami mau memegang janji Tuhan itu. Yes. So keep standing no matter what your process is, and keep loving God because it will give you power, a power that you don't even realize you have. Ya, tetap berdiri di dalam proses Anda. Love. Dan tetap cinta kepada Tuhan. Tetap pilih itu. Karena Tuhan akan memberikan, ya sekali lagi, kurikulum kerajaan Allah yang bisa, ya Anda sendiri aja bingung kok bisa begini ya, gitu loh. So that's it for now for me. Jadi seperti itu sedikit dari kami, dan seperti apa yang tadi sini saya, aduh luar biasa. You want to be close. Penyelamat lah, Tuhan selalu kasih sahabat buat pasangan. Sendiri itu
tidak baik, berdua lah. Ya, jadi kalau yang belum dapat Anda sedang dipersiapkan. Ya, ya, bukan more wife ya. Jangan kebanyakan istri ya. Terlalu banyak itu. Ya, jadi satu aja lah, memilih. Karena Tuhan akan kasih banyak hal yang terjadi. Tuhan Yesus berkati. Yes. Terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit dari kami. Kenapa sih? Itu sedikit dari kami, kesaksian kami. Bagaimana Tuhan memberikan isi hati Tuhan untuk diceritakan kepada setiap kita di tempat ini. Jadi proses Anda jangan lari dari proses Anda. Karena mungkin ada orang yang Tuhan mau incar dan selamatkan. Jadi waktu Kairos kena itu kita cuma bilang, oh gitu ya Tuhan. Dari Indonesia Tuhan bawa ke Belanda. Lewat leukemia, lewat cancer. Ternyata Tuhan mau cari satu orang. Bayangin itu. Tuhan cuma mau cari satu orang, harus anak kami harus sacrifice. Berarti emang benar, harus sacrifice. Yesus sacrifice nggak? Yesus, dia menyelamatkan orang tak? Makanya sampai detik ini, jadi saya bilang gini sama teman-teman, nggak usah cari Yesus, nggak usah. Cuma sayangnya Yesus itu suka cari orang. Iya, nggak usah. Anda mau bilang Yesus ini Yesus, Yesus datang. 3 orang terima Yesus di kota Belanda. Dari 1 orang, ke 2 orang, 3 orang terima Yesus. Cuma gara-gara itu. Dia bilang, saya nggak percaya Yesus. Yalah, saya bilang nggak usah percaya Yesus, nggak usah cari Yesus. Cuma sayang bro, Yesus tuh suka cari orang. Saya bilang gitu. 1 minggu kemudian dia terima Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada yang masih bingung-bingung, ingat Bapak Ibu, firman Tuhan yang tadi saya nggak tahu, saya kayak gimana ya, apa yang sudah Tuhan berikan nggak ada artinya kalau kita nggak punya kesadaran yang nyatukan sama kekekalan sorga. Jadi kesadaran ini harus connect dulu sama kekekalannya Tuhan. Aionios itu. Aionios, Kairos, dan Kronos. Kronos manusia harus ikutin Aioniosnya Tuhan. Baru terjadi Kairos. Jadi kita harus sama ratakan dulu. Baru bisa tahu. Terjadilah kehendakmu di bumi dan di sorga. Firman Tuhan bilang di Roma 11, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata.